Sekarang kita akan membahas tentang struktur data treeset. Sebenarnya Java mendukung banyak sekali struktur data, namun pada video tutorial Java 7 ini saya hanya akan membahas 4 saja, karena jikalau harus dibahas semuanya mungkin butuh satu judul video tutorial untuk membahas seluruh struktur data yang ada di Java. Jadi di sini saya hanya akan membahas 4, di mana yang 4 ini biasanya yang banyak digunakan dalam membuat program Java. Nah, apa itu treeset? Treeset sebenarnya sama saja. Kita menggunakan treeset untuk menampung koleksi-koleksi data, namun yang membedakan dengan struktur data yang lain, data yang kita masukkan ke dalam treeset itu otomatis diurutkan. Jadi ketika memasukkan 1, 2, 3 dan sebagainya, itu otomatis diurutkan secara ascending. Jadi kalau misalnya kita masukkan angka, maka dia akan berurut dari angka terkecil sampai angka paling besar. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita coba praktekkan. Kita buat sebuah project baru, Java application. Next. Misal di sini kita akan beri nama belajar treeset. Jangan dulu ada yang di checklist. Setelah itu finish. Nah, sekarang kita buat sebuah Java main class. Misal program, setelah itu tambahkan paketnya. Finish. Treeset juga sama seperti struktur data yang lain, dia berada dalam paket java.util. Jadi kita perlu mengimportnya dulu, atau langsung saja treeset kontrol spasi, otomatis diimport. Nah, kita lihat di sini treeset hanya menampung satu tipe data dinamis. Jadi sama seperti ArrayList, LinkList, dan HashSet. Misal di sini adalah integer dulu, setelah itu set sama dengan new treeset. Sorry, sama dengannya lebih. Selesai. Sekarang misal kita tambahkan set titik add. Jadi hampir sama struktur data di Java. Untuk menambahkan data itu menggunakan metode add, kecuali yang map menggunakan put. Add misal 5, 7, 8, 4, 3, 5. Nah, sekarang kita simpan. Setelah itu kita tampilkan menggunakan perulangan for each. Simpan. Sekarang kita lihat hasilnya. Bisa dilihat di sini hasilnya 3, 4, 5, 7, 8. Jadi berurut dari kecil sampai besar. Nah, di sini kita menambahkan 5 dan sebelumnya juga 5. Nah, kenapa di sini 5-nya cuma ada 1? Nah, perlu diingat semua struktur data yang berakhiran set seperti HashSet dan juga treeset itu tidak bisa menampung data yang duplikat. Jadi jikalau ada data yang duplikat maka dia tidak diterima, jadi dianggap 1. Jadi jika kita masukkan 5, sebelumnya sudah ada 5, maka 25 ini hanya dianggap 1. Jadi seperti itu. Nah, karena ini otomatis diurutkan, maka sama metode get diikuti dengan indeksnya itu tidak ada dalam treeset. Jadi sama seperti set, semua struktur data yang berakhiran set itu tidak memiliki get.
Nah, untuk remove di sini adalah objek yang di remove, jadi bukan indeksnya. Tapi karena kita di sini integer objeknya, jadi bisa kita remove 5, simpan, kita coba jalankan. Hasilnya 5 hilang. Jadi data 5 itu hilang. Nah, atau sekarang kita coba masukkan string, program string. Jadi sekarang kita buat treeset di mana datanya string. Setelah itu set titik add, misal echo set add Nah, di sini misal saya menambahkan beberapa data string. Setelah itu kita lihat hasilnya. Simpan. Coba sekarang jalankan. Dan hasilnya terurut seperti ini. Nah, atau misalnya E-nya kecil, kita coba jalankan dan lihat E ini berada di paling belakang. Jadi yang didahulukan adalah huruf yang besar, baru yang kecil, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jikalau kita ingin mengurutkan datanya tidak ascending melainkan descending. Jadi besar dulu baru kecil. Jadi misal coba kita jalankan ulang. Nah, kita ingin Yuda berada paling atas, setelah itu Pradana, Moro, Kurniawan, Kennedy, dan seterusnya. Nah, caranya ketika kita membuat treeset, di sini misal kita di dalam konstruktornya kontrol spasi. Nah, di sini kita hapus kontrol spasi. Di sini dia memiliki beberapa konstruktor. Nah, di sini kita bisa menggunakan konstruktor yang ketiga, di mana kita masukkan komparatornya, pembanding. Komparator itu pembanding, di mana defaultnya komparatornya itu adalah ascending. Misal kita pengen merubah komparatornya supaya menjadi descending, maka di sini mau tidak mau kita harus membuat komparator sendiri, di mana komparator itu harus turunan interface dari public interface komparator, di mana di sini juga tipe data dinamis T yang harus sama dengan ini. Kalau ini string, maka di sini juga harus string. Nah, misal di sini kita buat sebuah paket baru, nama paketnya komparator, setelah itu finish. Nah, sekarang kita buat sebuah kelas baru, misal string descending komparator, setelah itu finish. Nah, di sini kita perlu mengimplement komparator ini. Kita enter. Nah, di sini harus sama, misal string. Nah, setelah itu kita implement metode komparatornya, implement all. Nah, di sini ada metode untuk mengcompare. Nah, di sini kita bisa klik tanda ini. Nah, di sini ada dokumentasinya. Metode komparator itu seperti apa? Nah, intinya jikalau hasil returnnya itu positif, maka dia lebih besar. Tapi jikalau 0,
artinya sama datanya, dan jikalau negatif maka dia lebih kecil. Nah, defaultnya perbandingannya seperti ini. Return, ya di sini misal ada objek 1 dibandingkan dengan objek 2. Jikalau objek 1 lebih besar, maka dia returnnya adalah positif. Jikalau objek 1 sama dengan objek 2, maka dia sama dengan 0, jadi returnnya itu 0. Jikalau lebih kecil, maka dia negatif. Jadi biasanya seperti ini. Jadi string juga memiliki metode compare to O2, simpan. Nah, misal sekarang di sini kita tambahkan new string descending comparator, simpan. Nah, jikalau dijalankan, lihat hasilnya tetap sama karena memang defaultnya seperti ini. Nah, misal di sini hasilnya kita bisa membalikan dengan cara dikali negatif 1. Simpan. Coba kita jalankan. Dan lihat hasilnya. Ini otomatis terbalik. Jadi jikalau hasil di sini positif, lalu kita kalikan negatif 1, artinya jadi negatif. Jikalau di sini hasilnya positif negatif dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah positif. Jadi seperti itu. Jadi otomatis di sini hasilnya akan descending. Jadi jikalau kita akan mengurutkan secara descending, kita tinggal tambahkan sebuah komparator. Jadi seperti itulah treeset, struktur data di mana datanya diurutkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa ascending defaultnya, atau juga bisa kita rubah menjadi descending.